Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Rifan Gustian dengan NIM 2205311091. Tentunya saya tidak sendiri dong, saya ditemani rekan saya yaitu ada Duyana Novita Kirani dengan NIM 2205311089. Lalu ada Askia Khairunisa dengan NIM 2205311101. kami di sini akan menjelaskan topik yang cukup menarik yaitu tentang masyarakat madani. Langsung saja ke pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dibagi menjadi dua kata, yaitu ada masyarakat yang artinya sekumpulan orang dan madani artinya peradaban. Lalu untuk madani sendiri berasal dari kata adin yang artinya agama sebagai sumber, lalu Madinah yang artinya kota sebagai hasil, dan at-tamadun yaitu peradaban sebagai sumber. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang masyarakat madani yang saya ambil dari beberapa ahli. Contohnya dari Anwar Ibrahim. Beliau memberikan pengertian masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Sedangkan menurut Dawam Raharjo, masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawa menjelaskan dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindari diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dari hidup dalam suatu persaudaraan. selanjutnya konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konsep khairan ummah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 adalah konsep masyarakat yang ideal. Mereka ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi, diantaranya menyerukan kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Selain itu, mereka juga tidak boleh bercerai-berai dan saling berselisih paham. Al-Quran telah memberikan cara meningkatkan iman dan takwa, serta cara berdamai untuk memecahkan masalah internal, yaitu metode syurah atau musyawarah, islah atau rekonsiliasi, dan berdakwah dengan cara perundingan dengan cara baik. Yang kedua, konsep umatan wasatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwa masyarakat seimbang adalah masyarakat yang berada di posisi tengah-tengah, yaitu menggabungkan yang baik dari yang bertentangan. Konsep yang terakhir yaitu konsep ummah mutasyidah. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 66 adalah masyarakat moderat, yakni entitas di kalangan ahli kitab dan posisi ummah yang minoritas. Artinya bahwa kelompok tersebut meskipun kecil tetap dapat melakukan kebaikan dan perbaikan yang meminimalisir kerusakan. Lalu, bagaimana karakteristik madani dan bagaimana cara mewujudkannya? Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya 1. Bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama yang mengakui adanya Tuhan. 2. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 3. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang kelima, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang keenam, toleransi. Artinya, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Yang ketujuh, peradaban tinggi. Artinya, bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Yang kedelapan, berakhlak mulia. Lalu, pada zaman sekarang, bagaimana sih caranya mewujudkan masyarakat madani? Dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 110, umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani dengan cara yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik
yang demokratis, dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara. Yang kedelapan, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih, semoga pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.